Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Helmi. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai analisis isu di ruang lingkup kerja saya, tepatnya di RSUD RA Kartini di ruang hemodialisa. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa yang saya lakukan, saya menemukan beberapa isu. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran pasien hemodialisa untuk melakukan pemasangan akses vaskular. Yang kedua, kurangnya kesadaran pasien hemodialisa dalam melakukan cuci tangan dengan benar. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalankan program diet. Dari isu-isu telah saya kumpulkan, berikut validasi isu menggunakan alat bantu tapisan APKL dan USG. Untuk dari teknik APKL, ketiga isu tersebut yang memperoleh nilai atau skor tertinggi adalah kurangnya kesadaran pasien hemodialisa untuk melakukan pemasangan akses vaskular di RSUD RA Kartini dengan total nilai 18. Untuk peringkat 2, kurangnya kesadaran pasien hemodialisa dalam melakukan cuci tangan dengan benar di RSUD RA Kartini dengan skor 15. Untuk peringkat 3, kurangnya kepatuhan pasien hemodialisa dalam menjalankan program diet memperoleh skor 12. Dengan teknik USG, untuk peringkat pertama dengan nilai skor 15 adalah kurangnya kesadaran pasien hemodialisa untuk melakukan pemasangan akses vaskular di RSUD RA Kartini. Untuk peringkat 2 dengan skor 12 adalah kurangnya kesadaran pasien hemodialisa dalam melakukan cuci tangan dengan benar. Yang ketiga atau peringkat terakhir dengan nilai total skor 10 adalah kurangnya kepatuhan pasien hemodialisa dalam menjalankan program diet. Kesimpulan dari tabel analisa APKL dan analisa USG, total nilai tertinggi adalah kurangnya kesadaran pasien hemodialisa dalam pemasangan akses vaskular di RSUD RA Kartini. Isu ini menjadi perhatian utama bagi RSUD RA Kartini karena RSUD RA Kartini merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Jepara. Masalah yang terjadi memiliki penyebab dan dapat dilihat dengan metode mind mapping atau fishbone. Pada metode ini, analisa penyebab masalah ditentukan dengan analisa pelayanan jasa dengan model 5S, yaitu sistem, surrounding, suppliers, skill, dan safety. Untuk teknik mind mapping, kurangnya kesadaran pasien hemodialisa terhadap pemasangan akses vaskular disebabkan beberapa hal. Yang pertama, karena pengetahuan pasien yang kurang. Yang kedua, karena sarana pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, mungkin edukasi yang kurang optimal. Yang ketiga, rasa putus asa dari pasien. Dan yang terakhir adalah perbedaan persepsi dari pasien. Untuk teknik fishbone, surroundingnya adalah sarana pelayanan yang masih kurang, terus putus asa pasien. Sistem penyebabnya adalah sarana pelayanan rumah sakit yang masih kurang, serta edukasi tenaga kesehatan belum optimal. Dari skill, edukasi tenaga kesehatan yang mungkin masih kurang optimal. Terus yang lain adalah pengetahuan pasien dan perbedaan persepsi pasien. Untuk dari supply, itu disebabkan oleh putus asa
dan sarana pelayanan yang masih kurang. Dari beberapa masalah di atas dapat disimpulkan yang pertama, penyebabnya adalah pengetahuan pasien akan pentingnya akses vaskular untuk tindakan hemodialisa masih kurang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat mengoptimalkan wawasan mengenai akses vaskular untuk pasien hemodialisa. Untuk penyebab isu yang kedua atau masalah adalah sarana pelayanan rumah sakit masih kurang. Itu mungkin contohnya tenaga medis yang masih kurang untuk di bidangnya. Untuk penyelesaian masalah itu mengajukan kepada pihak terkait atau rumah sakit, mentor, unit PKRS dan kepala ruang terkait perihal sarana pelayanan akses vaskular pasien hemodialisa di rumah sakit. Yang ketiga, edukasi yang diberikan terkait pentingnya akses vaskular masih kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat memberikan edukasi kepada pasien dan kita saling mengingatkan kepada sesama perawat atau tenaga medis lainnya untuk bekerja sesuai pada tusi masing-masing. Salah satunya adalah mengoptimalkan pentingnya edukasi terhadap pentingnya akses vaskular untuk pasien hemodialisa, dan mungkin bisa memotivasi sesama profesi untuk sering mengikuti seminar online guna meningkatkan kompetensi petugas. Untuk isu yang keempat adalah rasa putus asa mengikuti program hemodialisa. Penyelesaian masalah isu tersebut adalah dengan melakukan edukasi, contohnya melalui leaflet dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya akses vaskular untuk pasien hemodialisa dengan menggunakan komunikasi efektif. Dan yang terakhir, penyebab isu atau masalahnya adalah adanya perbedaan persepsi terhadap pentingnya akses vaskular untuk tindakan hemodialisa. Dari masalah tersebut, kita bisa melakukan penyelesaian dengan melakukan edukasi, melakukan sosialisasi tentang akses vaskular pada pasien hemodialisa. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.